Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Anam akan menemani pemirsa tentunya dalam Takso Mutiara Hati. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, saat ini dunia sedang dilanda bencana yang berupa pandemi COVID-19, di mana banyak sekali korban berjatuhan secara serempak di berbagai negara. Dikarenakan terinfeksi virus corona, Indonesia menjadi salah satu negara yang saat ini sedang mengalami kegundahan, karena tak sedikit warganya menjadi korban. Bahkan banyak dari mereka yang merenggang nyawa karena virus ini. Pemerintah sekarang sedang menggencarkan berbagai aturan, di mana masyarakat dianjurkan untuk di rumah saja. Sebagai warga negara yang taat akan anjuran pemerintah, hendaknya kita senantiasa membiasakan hidup bersih, sehat dengan senantiasa mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker ketika berpergian, dan melakukan social distancing agar wabah ini cepat terselesaikan. Sekarang saya bersama Ustadz Jamal Niam. Bagaimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Nah, Ustadz, seperti yang kita tahu ya, saat ini muncul fenomena wabah virus corona yang menggemparkan seluruh dunia. Banyak korban berjatuhan. Nah, bagaimana sih pendapat Ustadz terkait pandemi virus COVID-19 ini? Pandemi COVID-19 adalah suatu wabah, di mana wabah itu bukan cuma terjadi saat-saat sekarang saja. Jadi dulu-dulu zaman-zaman sahabat Nabi juga mengalami pandemi sebagaimana yang sekarang kita alami. Jadi dalam agama juga ada anjuran-anjuran atau tuntunan-tuntunan terkait ketika khususnya umat Islam terkena wabah. Kalau sekarang pandemi COVID-19. Makanya waktu Sayyidina Umar juga pernah terjadi wabah di negara Syam. Bahkan beliau meminta pertimbangan, beliau meminta sahabat Muhajirin, sahabat Ansor untuk bermusyawarah. Dengan hasil secara singkat, ketika wabah ada di luar, fala tadkhuluha, maka jangan kamu masuk pada negara yang terkena wabah. Kalau wabah justru berada di bumi kita, fala takhrujuha, maka janganlah kita keluar, karena bisa menularkan. Itu menjadi dasar bagi kita untuk senantiasa mengikuti anjuran-anjuran himbauan dari pemerintah, seperti social distancing dan lain sebagainya, atau bahkan lockdown sekalipun. Terus di latar belakangnya ada pandemi COVID ini, apakah masih bisa melakukan Ramadan seperti tahun kemarin? Adanya pandemi COVID-19 tentu pengaruh besar pada kegiatan kita sehari-hari, apalagi menjelang bulan Ramadan. Tapi jangan sampai adanya pandemi menghalangi kita untuk beribadah, karena itu suatu kewajiban. Maka saran saya, hendaknya seseorang memodifikasi ibadah
supaya kita tetap bisa melakukan ibadah, tapi juga kita mematuhi aturan-aturan pemerintah. Kalau yang sudah kemarin di beberapa tempat diberlakukan sholat tarawih di rumah dan lain sebagainya, nah itu mungkin menjadi modifikasi untuk orang-orang yang berada pada zona-zona. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Tentunya akan ada perbincangan seru dan menarik lagi. Stay tune di Mutiara Hati ya. Kembali lagi bersama saya Syarul Anam di acara Takso bersama Ustadz Kamaluni Am. Nah, kali ini saya akan bertanya lagi Pak Ustadz, dengan timbulnya virus ini, apakah akan mengakibatkan kualitas umat untuk beribadah menurun atau bahkan menaik? Kalau kualitas ibadah ini tergantung individu masing-masing. Sekali lagi, jangan sampai adanya pandemi justru mengurangi kualitas. Harusnya sebaliknya, adanya pandemi menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin takorup, semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kualitas ibadah, saya rasa tidak dikarenakan fasilitas-fasilitas. Toh tidak pun, contoh kita sholat di masjid, kita bisa jamaah di rumah. Atau mungkin kalau kita tidak banyak keluar rumah, kita justru bisa menghabiskan waktu kita untuk takokur semakin banyak untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah bulan Ramadan selesai kan ada hari raya Idul Fitri. Nah, untuk silaturahmi itu perlu adanya kontrak tangan atau enggak usah? Itu karena ada wabah corona ini, gimana solusinya? Sudah menjadi adat atau tradisi di lingkungan kita, khususnya Jawa. Kalau lebaran pasti ada istilah istihlal dengan saling bersilaturahim dengan tetangga, dengan kerabat dan lain sebagainya. Adanya pandemi seperti sekarang ini pasti mengkhawatirkan. Maka tetap jalin silaturahim, walau hanya lewat telepon, walau hanya lewat WA. Dan apabila mengharuskan seseorang untuk musafahah dan lain sebagainya karena dianggap orang tua atau yang lain-lain, yang penting jangan lupa protokol kesehatan juga harus dilaksanakan. Mungkin setelah kita jabat tangan, kita cuci tangan, mungkin dengan memakai masker dan lain sebagainya untuk mencegah terjangkit virus COVID-19 ini. Baik pemirsa, waktu kami menemani pemirsa semua telah habis. Besok akan tayang lagi pada jam yang sama, tetap di acara di DTV ya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada narasumber Ustadz Kamaluni Am karena sudah menemani Takso hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.